Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita akan membahas masalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun pada postingan kali ini kita akan membahas masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ya yang kita bahas pada video kali ini. Nah, pertidaksamaan apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, ingat kalau pertidaksamaan tandanya itu pasti kecil, besar dari, kecil sama, atau besar sama ya. Nah, ini adalah tanda-tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan selalu dibatasi dengan tanda sama dengan. Kalau dia pertidaksamaan, pembatasnya itu kecil, besar, kecil sama, atau besar sama, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kasus yang kemarin, bagaimana jika Arif mengatakan pada Joni kalau jarak rumahnya dari kedai lebih dari 2 satuan? Nah, lebih dari 2 satuan. Ada kata-kata lebih dari 2 satuan. Kemarin kasus kita adalah jika 2 satuan, nanti tandanya sama dengan. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk itu, ini rumah, di samping rumah Arif ada kedai A dan kedai B dengan jarak lebih dari 2 satuan gitu. Nah, sedangkan jarak kantor ke rumah kita tulis tetap 8 satuan ya. Kita tulis tetap 8 satuan. Nah, jadi, bagaimana solusinya? Nah, ini adalah bentuknya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Ada kedai A dengan jarak lebih dari 2 satuan dan kedai B juga jaraknya lebih dari 2 satuan. Maka, pertanyaannya bagaimana letak posisi warung dari rumahnya Arif? Nah, bagaimana letak posisi warung dari kantor gitu ya. Maka Joni menuliskan bentuk mutlaknya menjadi X dikurang 8 karena lebih dari 2, maka lebih dari 2 atau besar dari 2. Sehingga berdasarkan definisi nilai mutlak, Joni menuliskan ada 2 kemungkinan. Nah, yang pertama, X dikurang 8 besar dari 2, atau min dalam kurung X dikurang 8 besar dari 2. Ini adalah sifat bilangan mutlak ya, atau definisi bilangan mutlak. Nah, maka jarak kedai B. Nah, maka Joni memperoleh jarak kedai B sama dengan X dikurang 8 lebih dari 2. Maka pindah ruaskan ya, maka X besar dari 10. Yang kedua, jarak kedai A. Min X dikurang 8 besar dari 2. Nah, min X, ingat ya, setiap pertidaksamaan dikalikan dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaan berubah ya. Kalau besar berubah menjadi kecil, atau sebaliknya kecil berubah menjadi besar. Maka X dikurang 8 kecil dari min 2. Nah, kita pindah ruaskan min 8-nya, maka X kecil dari 6. X kecil dari 6. Pindah ruaskan lah pokoknya gitu. Nah, sehingga ini dapat kita tulis dalam bentuk garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan ya. Nah, kita tulis ada solusinya 6, ada solusinya 10. Nah, X besar dari 10. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ke kanan. Daerah penyelesaiannya ke arah kanan. Dan X kecil dari 6. Berarti arah penyelesaiannya adalah kiri. 5, 4, 3, 2, dan seterusnya ya. Nah, coba kita perhatikan daerah penyelesaiannya terpisah. X kecil dari 6 atau X besar dari 10. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kecil dari 6, ada kata penghubungnya atau X besar dari 10. Nah, jika tanda pertidaksamaannya besar, maka tanda penghubungnya atau X kecil dari 6 atau X besar dari 10, dipisahkan dengan kata atau. Nah, sekarang kalau tanda pertidaksamaannya berubah, bagaimana kalau letak kedai tersebut kurang dari 2? Tadi lebih dari 2, sekarang kurang dari 2. Nah, maka Joni juga memperoleh 2 kemungkinan. Nah, Joni menuliskannya dalam bentuk
X dikurang 8, mutlak X dikurang 8 kecil dari 2. Nah, kecil dari 2. Maka, berdasarkan definisi bilangan mutlak, maka Joni akan memperoleh X dikurang 8 kecil dari 2 atau min X dikurang 8 kecil dari 2. Ini berdasarkan definisi bilangan mutlak. X kurang dari 8, X dikurang 8 kecil dari 2, atau min X dikurang 8 kecil dari 2. Sehingga jarak ke kedai B sama dengan X dikurang 8 kecil dari 2, maka X kecil dari 10. X kecil dari 10. Yang kedua, jarak ke kedai A. Min dalam kurung X dikurang 8 kecil dari 2. Nah, ingat lagi kalau tanda pertidaksamaan dikalikan dengan negatif 1, maka tandanya berubah. Maka tanda pertidaksamaan berubah. Maka X dikurang 8 besar dari min 2. Sehingga X besar dari 6. X besar dari 6. Nah, sekarang coba kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan. Nah, apa yang terjadi? Nah, dalam bentuk garis bilangan 6, 10. Nah, 6 dan 10, kita tulis 6 dan 10-nya dulu. Nah, X kecil dari 10, berarti daerah penyelesaiannya adalah ke arah kiri ya, kecil, 9, 8, dan seterusnya. Yang kedua, X besar dari 6. Nah, arahnya kanan. Jadi, himpunan penyelesaiannya berada di tengah, berada di antara. Nah, 6 dan 10 berada di antara 6 dan 10. Sehingga dalam bentuk himpunan penyelesaian dapat kita tulis dalam bentuk X, di mana X besar bacanya dari tengah ya. X besar dari 6 dan X kecil dari 10. X besar dari 6 dan X kecil dari 10. Ingat bacanya dari tengah. Nah, posisinya berada di tengah ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika bentuknya adalah pertidaksamaan nilai mutlak, yang pertama, jika mutlak X ditambah B besar dari C. Nah, besar dari C, maka penyelesaiannya ada dua bentuk. AX ditambah B kecil dari min C, atau AX ditambah B besar dari C. Nah, ingat kata penghubungnya adalah atau. Yang kedua, AX ditambah B kecil dari C, maka daerah penyelesaiannya berada di antara. Ini bacaannya AX ditambah B besar dari min C. Dan yang kedua, AX ditambah B kecil dari C. AX ditambah B besar dari min C. Dan AX ditambah B kecil dari C. Nah, dan yang ketiga, jika bentuknya kiri dan kanan mutlak X kecil dari mutlak Y. Cara penyelesaiannya adalah kita kuadratkan X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Nah, inilah bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, biar lebih paham, kita coba ya membahas contoh soal nilai X yang memenuhi mutlak 2X dikurang 7 besar dari 11 adalah. Nah, mutlak 2X dikurang 7 besar dari 11 adalah. Nah, ingat bentuknya berarti atau ya, penghubungnya AX ditambah B kecil dari min C atau AX ditambah B besar dari C. Sehingga 2X dikurang 7 besar dari 11, maka 2X 11 ditambah 7, 2X besar dari 18, maka X sama besar dari 9. Nah, X besar dari 9. Yang kedua, 2X dikurang 7 kecil dari C atau min 11. Nah, min 11, maka 2X kecil dari min 11 ditambah 7, 2X kecil dari min 4, dan X kecil dari min 2. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kecil dari min 2 atau X besar dari 9. X kecil dari min 2 atau X besar dari 9. Nah, kita coba soal yang kedua. Diketahui pertidaksamaan mutlak 3X dikurang 13 kecil dari 8. Diketahui pertidaksamaan ya, pertidaksamaan nilai mutlak 3X dikurang 13 kecil dari 8.
maka 3x dikurang 13 kecil dari 8, maka bentuk penyelesaiannya berada di antara AX ditambah B besar dari min C, AX ditambah B kecil dari C. Nah, kita ambil yang besar dulu, 3x dikurang 13 besar dari min 18. Kita pindah ruaskan, 3x sama dengan min 18 ditambah 13. Min 8 ditambah 13. Maka 3x besar dari 5, maka x 5/3. Nah, ini yang pertama, himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, 3x dikurang 13 kecil dari C. C-nya 8. Sehingga pindah ruaskan, 3x 8 ditambah 13. Maka 3x kecil dari 21 dan x kecil dari 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berada di antara ya. X besar dari 5/3 dan X kecil dari 7. Bacanya ingat dari tengah. X besar dari 5/3 dan X kecil dari 7. Nah, karena posisinya daerah penyelesaiannya berada di antara. Nah, sekarang coba kamu mengerjakan soal latihan. Nah, soal latihannya adalah Muhammad Salah lagi menggiring bola. Di dekat Salah ada lawan dengan jarak lebih dari 5 meter. Salah ingin memberikan umpan kepada Firmino dengan jarak 19 meter. Berapakah jarak Firmino dengan lawan yang berada di dekat Salah? Nah, ini menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Coba kamu kerjakan. Yang kedua, tentukan jarak Firmino dari lawan yang berada di dekat Salah jika jarak Salah dari lawan kurang dari 5 meter. Nah, kalian gunakanlah dengan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sekian video kita, terima kasih.